semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Siap-siap ya, karena ini bukan sekedar teori finansial biasa yang ngebosenin. Kita bakal ngejalanin semacam bootcamp kilat yang khusus ngebahas strategi trading paling ngebut dan paling agresif di Bursa Efek Indonesia. Coba bayangin bentar deh, kamu lagi duduk tegang, natap layar yang harganya kedap-kedip super cepat. Terus muncul pertanyaan, bisa nggak sih kita dapat profit di pasar saham cuma dalam hitungan menit? Jawabannya, bisa banget. Makanya pesona trading super cepat ini gila-gilaan. Emang sih kelihatannya kacau dan bikin deg-degan parah. Tapi disitulah letak peluang emas buat mereka yang benar-benar tahu medan tempurnya. Oke, mari kita selami bareng-bareng. Yang lagi kita omongin ini namanya scalping. Sederhananya gini, scalping tuh strategi trading frekuensi tinggi di mana fokus utamanya adalah meres profit-profit super kecil dari pergerakan harga yang cepet banget. Kita bicara rentang waktu detik sampai menit loh. Beda banget kan sama investasi jangka panjang, di mana kamu beli saham terus ditinggal tidur bertahun-tahun? Scalping ini nuntut 100% fokus kamu, eksekusi yang instan, dan pastinya mental baja buat ngadepin badai pergerakan harga. Nah, biar terarah, ini peta jalan bootcamp kita hari ini. Pertama, kita bahas medan tempur, yaitu aturan BEI. Kedua, kriteria saham jangka pendek. Ketiga, senjata analisis teknikal. Keempat, eksekusi lewat order book. Dan kelima, menghitung profit serta risiko. Kita masuk ke bagian pertama, medan tempur dan aturan BEI. Sebelum mulai perang, kita wajib paham aturan mainnya. Jadi gini, setiap harinya bursa itu dibagi jadi beberapa fase waktu. Ada prapembukaan jam 8.45 pagi, terus sesi 1 jam 9 pagi, lanjut sesi 2 jam setengah 2 siang, sampai penutupan di jam 4 sore. Nah, yang perlu banget kamu garis bawahi itu sesi 1. Sesi 1 ini bisa dibilang golden hour-nya para scalper. Kenapa coba? Soalnya di jam inilah aliran pesanan dari institusi raksasa dan retail tumpah ruah masuk ke pasar. Likuiditas melimpah, pergerakan harga juga paling liar. Ini benar-benar arena bermain utamanya kita. Sekarang, mari kita bahas anak tangga bursa, atau bahasa kerennya, fraksi harga. Asal kamu tahu aja, para scalper tuh cinta banget sama saham-saham di bawah harga Rp200. Di rentang ini, tick size atau loncatan harganya cuma Rp1. Coba hitung deh, misal kamu beli saham di harga Rp100. Naik Rp1 aja, itu artinya kamu udah ngantongin profit 1%. Bayangin, efisien banget kan? Bandingin aja sama saham puluhan ribu yang butuh naik berkali-kali lipat, loncatan harga cuma buat balik modal. Tapi tunggu dulu. Pasar saham kita tuh punya rem darurat yang namanya auto rejection. Ada yang atas atau ARA dan bawah atau ARB. Menurut aturan tahun 2025, sifatnya ini udah simetris, tapi tetap aja ekstrim. Harga saham bisa terbang sampai 35% dalam sehari, atau sebaliknya, terjun bebas 15-35%. Rem darurat ini tuh ibarat pedang bermata dua. Dia bisa ngunci profit besarmu seketika pas lagi di atas, tapi kalau salah langkah, kamu bisa terjebak di bawah, pasarnya membeku, dan literally nggak ada satupun yang mau beli saham kamu. Dan ini satu lagi realita pahit yang harus banget nancep di kepala kamu, siklus penyelesaian transaksi. Pas kamu klik beli atau jual itu namanya T+0. Tapi duitmu itu baru diproses clearing besoknya di T+1 dan uang cash aslinya baru benar-benar cair ke rekeningmu di T+2. Jadi walaupun profit jutaan udah kedap-kedip di layar dalam hitungan detik, uang aslinya baru bisa ditarik 2 hari kerja kemudian. Makanya manajemen arus kas yang disiplin itu mutlak banget di sini. Oke, lanjut ke bagian kedua, kriteria saham jangka pendek. Ini waktunya kita milih amunisi yang paling pas. Ada 5 kriteria wajib buat nyari saham incaran. Pertama, likuiditasnya harus tinggi, antrean tebal biar kita gampang keluar masuk. Kedua, volatilitasnya cepat, harganya wajib aktif bergerak. Ketiga, cari fraksi harga rendah, idealnya di bawah Rp1.000, biar persentase cuannya maksimal. Keempat, trennya harus jelas, entah dia lagi naik kuat atau baru aja mantul. Dan kelima, antrian bid dan overnya harus sama-sama agresif. Intinya sih, saham lapis 2 atau 3 yang lagi ramai disorot berita, itu biasanya jadi incaran empuk scalper. Masuk ke bagian ketiga, senjata analisis teknikal. Poin krusialnya tuh di sini. Karena kita main di time frame 1-5 menit doang, jujur aja, analisis fundamental itu nggak ada gunanya sama sekali.
lupakan dulu soal laporan keuangan. Di sini, kamu butuh exponential moving averages atau EMA buat nangkep momentum pergerakan harga saat itu juga. Terus, paduin sama indikator kayak stokastik atau RSI yang bakal ngasih sinyal mekanis pas suatu saham udah terlalu jenuh dibeli atau jenuh dijual. Keputusan hidup mati seorang trader dibikin dalam hitungan sepersekian detik dari indikator ini. Bagian keempat, eksekusi membaca order book. Ini dia nih jantung pertarungannya. Selamat datang di order book. Anggap aja ini semacam papan skor digital tempat kubu bid atau para pembeli dan kubu offer atau para penjual bertabrakan secara real time. Nah, keahlian ngebaca papan antrian inilah yang kita sebut tape reading. Di bursa kita, tape reading ini sering banget dianggap jauh lebih sakti buat nangkep tren kilat dibandingin cuma melototin grafik pergerakan masa lalu. Di jalanan bursa, kamu bakal akrab sama dua istilah eksekusi brutal. Pertama ada HK alias hajar kanan. Ini tuh pas kamu beli secara agresif, nyapu bersih harga offer termurah. Karena kamu yakin banget harganya bakal terbang dan kamu nggak mau ketinggalan kereta. Terus yang kedua ada haki, hajar kiri. Ini adalah tombol eject darurat kamu. Kalau tiba-tiba tren berbalik arah, kamu langsung lempar sahammu ke antrian pembeli di sisi bid buat motong kerugian secepat mungkin. Nggak ada waktu buat nawar harga. Nah, di tengah brutalnya pertarungan bid dan offer, materi kita menyoroti satu taktik psikologis yang disebut bandarmologi. Waspada sama yang namanya fake bids dan fake offers. Pemain dengan modal raksasa sering masang jutaan lot antrian palsu, seolah-olah ada minat beli atau jual yang gede, cuma buat mancing emosi trader retail biar ikutan panik atau serakah. Terus antrian itu dicabut gitu aja sebelum tereksekusi. Tugas kita di sini adalah ngebaca jejak ketidakwajaran itu secara netral dan objektif, supaya kita nggak masuk ke jebakan psikologis siapapun. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, menghitung profit dan risiko. Waktunya kembali ke realita matematika. Ingat baik-baik angka 0,40% ini. Ini adalah rata-rata biaya pialang atau fee broker dan pajak tiap kali kamu selesai satu siklus jual beli. Konsekuensi matematikanya lumayan kejam. Setiap kali transaksi, posisi kamu tuh udah minus duluan. Titik impasmu bukan di angka 0. Kalau harga cuma naik Rp1, kamu wajib mastiin persentase kenaikannya nutupin potongan 0,40% ini dulu. Baru deh bisa dibilang untung beneran. Inilah alasannya kenapa manajemen risiko itu segalanya. Scalper pro sangat ketat ngejaga batas kerugian mereka, biasanya cuma di kisaran 1-2% aja per transaksi. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kamu sama satu pertanyaan yang cukup nampar nih. Punya nggak sih kamu kedisiplinan tingkat dewa yang benar-benar tanpa ampun buat langsung cut loss dalam hitungan detik pas tahu posisimu salah? Atau jangan-jangan egomu dan kekacauan pasar malah yang bakal ngabisin seluruh modalmu? Menjadi seorang scalper itu bukan cuma soal siapa yang jarinya paling cepat, tapi soal gimana kamu bisa menguasai psikologimu sendiri. Terus pertajam instingmu ya, dan praktekkan ilmunya dengan bijak. Sampai ketemu di sesi bedah materi selanjutnya.